Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rape. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Trough di Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, kakek keempat dari King Mu'er dan King Hwoarang ini tiba-tiba muncul. Kakek keempat dari suku Blood Demon Family ini bernama King Yuan-tian. Ketika King Yuan-tian melihat Xiaoyan, dia lalu berkata, "Oh, jadi ini adalah Xiaoyan yang sering kamu ceritakan tadi selama perjalanan?" Tanya dari kakek tua itu. Lalu King Mu'er menjawab, "Ya, itu adalah Xiaoyan." Kakek keempat itu langsung melepaskan kekuatan jiwanya diarahkan kepada Xiaoyan. King Mu'er melihat itu, dia segera menghalangi Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Kakek keempat, jangan lakukan itu. Kekuatannya tidak sepadan denganmu saat ini," ucap dari King Mu'er. King Yuan-tian lalu berkata, "Aku hanya bercanda. Aku belum pernah melihat Mu'er bertindak untuk seseorang sampai seperti itu." Ucap dari kakek keempat itu. King Mu'er pun lalu langsung merasa malu. "Ah kakek, aku benar-benar membencimu sekarang," ucap dari King Mu'er. King Hwoarang lalu berkata, "Sudahlah kakek, biarkan dia dalam masa pubertasnya. Oh ya, kenapa kita harus berdiri di sini terus? Ayo kita masuk," ucap dari King Hwoarang. Lalu mereka semua melangkah maju dan segera mengambil tempat duduk setelah tiba di aula itu. Sementara semua orang sedang asik mengobrol, King Mu'er diam-diam pindah duduk ke samping Xiaoyan. King Mu'er lalu berkata, "Hei pembohong, lihatlah, aku akan memperlihatkanmu sesuatu," ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu menjawab, "Hei, lebih baik nanti saja. Oh ya, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadamu. Di peringkat berapakah kekuatan kakek keempatmu itu berada?" Tanya dari Xiaoyan. King Mu'er lalu menjawab, "Hehehe, kakek keempat itu sebenarnya sudah berada di Kaisar Bintang 8. Namun dia sedikit meredam kekuatannya. Dia itu benar-benar luar biasa. Dia memang sungguh menakutkan," ucap dari King Mu'er. Xiaoyan yang mendengar itu, dia sungguh terkejut dan hampir jatuh dari kursi. "Apa benarkah itu?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menatap ke tempat kakek itu berada dengan penuh rasa ketakutan dan ketidakpercayaan. Apakah dia sedang bermimpi kali ini? Tetapi Xiaoyan tahu bahwa King Mu'er tidak akan pernah berbohong kepadanya. "Sudah kan? Sekarang giliranku untuk menunjukkan sesuatu kepadamu. Jangan terkejut lagi ya," ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, tunjukkan saja. Asal jangan sampai mengejutkanku," ucap dari Xiaoyan. King Mu'er lalu berkata, "Tentu saja karena ini sesuatu yang sangat penting." "Oh iya, ngomong-ngomong kemana si Jenny itu?" Ucap dari King Mu'er. "Oh, Jenny sedang sibuk di rumah lelang. Dia belum bisa kembali," ucap dari Xiaoyan, menjawab sambil tersenyum. Tetapi sebenarnya Xiaoyan masih memikirkan kakek keempat itu. Dia lalu berpikir bahwa semua kekuatan yang ada kepadanya saat ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kakek keempat itu. Lalu tiba-tiba King Mu'er diam-diam mengeluarkan resep lupin dan buah kehidupan dan memperlihatkannya kepada Xiaoyan. "Hei pembohong, coba lihatlah ini. Kamu tahu ini apa?" "Ini adalah buah kehidupan dan resep lupin yang sangat kamu inginkan." "Jangan tanya aku bagaimana cara aku mendapatkannya," ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, "Ya, kamu pasti melakukan sesuatu untuk mendapatkannya." "Iya kan?" ucap dari Xiaoyan. "Ya, tuan muda dari War Demon Family memberikannya kepadaku," ucap dari King Mu'er. "Alah, bagaimana bisa dia memberikannya secara cuma-cuma?" ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini penetua yang ikut saat King Mu'er merampok datang ke King Hwoarang dan berbisik kepadanya. Wajah King Hwoarang pun sedikit berubah drastis saat mendengar bisikan penetua itu. "King Mu'er!" ucap dari King Hwoarang langsung berteriak kepadanya. King Mu'er dikejutkan oleh teriakan itu.
Dan tanpa sadar dia berbalik saat buah kehidupan masih berada di tangannya. Muar, berani-beraninya kamu berbuat sembarangan seperti itu. King Hauran lalu berteriak lebih keras lagi. Saat melihat buah kehidupan itu, jelas itu membenarkan semua bisikan penetua itu. King Muar lalu merasa ketakutan. Dia sebenarnya belum pernah melihat King Hauran semarah ini. Melihat itu, kakek keempat dari Blood Demon Family lalu berkata kepada King Hauran, "Hei King Hauran, sudahlah, jangan menakuti Muar seperti itu," ucap dari kakek keempat itu. King Hauran lalu berkata, "Lagi-lagi dia mencoba melindungi Muar. Muar, bisa-bisanya kamu membawa para tetua untuk merampok ras War Demon demi buah kehidupan dan resep Luipin itu," ucap dari King Hauran. Melihat ini, Xiaoyan menjadi sangat bersalah. Karena Xiaoyan lah King Muar sampai nekat melakukan perbuatan seperti itu. Xiaoyan lalu melangkah maju dan berdiri di depan King Muar. Dia menatap King Hauran dan berkata dengan sangat tegas, "Saudaraku, ini semua karena salahku. Tolong jangan salahkan Muar. Aku bersedia menanggung semua konsekuensinya," ucap dari Xiaoyan. Satu lagi pembela si Muar. King Muar lalu berkata, "Kakak, aku tahu aku salah. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang aku lakukan ini," ucap dari King Muar sambil menyeka air matanya. King Hauran pun duduk di kursi dan berpikir keras. Berkat Xiaoyan, aku bisa menjadi kaisar iblis. Tetapi sayangnya klan iblis masih terpecah dan hubungan antara tiga faksi ini sangatlah rumit. Dan yang kamu lakukan hari ini Muar akan membuat kepercayaan mereka kepada kita hancur, ucap dari King Hauran. King Muar tidak menyangka bahwa masalah ini akan menjadi begitu serius. Wajahnya lalu penuh dengan rasa penyesalan. "Sekarang aku telah mencapai 8 bintang. Blood Demon Family memiliki modal untuk bersaing dengan War Diamond Family. Kita tidak perlu takut," ucap dari kakek keempat. "Kakek ingin bertarung melawan mereka?" Memang benar, dengan kembalinya kakek keempat adalah berkah besar untuk Blood Demon Family. Namun mereka selama ini telah mengumpulkan warisan yang sangat kuat. Saat ini selain kakek keempat yang seseorang kaisar bintang 8, tidak akan ada yang bisa mengimbangi kekuatan mereka, ucap dari King Hauran. Setelah mendengar kata-kata King Hauran, semua orang menjadi sadar bahwa mereka menganggap segala sesuatu itu terlalu sederhana. Memang Xiaoyan menjadi bertambah kagum terhadap King Hauran. Tidak heran jika King Hauran bisa menjadi pemimpin suku iblis. Dia memang sangat bijaksana. King Muar lalu berkata lagi, "Kakak, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar menyesal kali ini," ucap dari King Muar. King Hauran lalu menjawab, "Sudahlah, karena ini disebabkan oleh anggota Blood Demon Family, maka kita akan menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Dan kita harus melakukan yang terbaik," ucap dari King Hauran. Dan semua orang pun setuju dengan perkataan King Hauran itu, bahwa mereka harus bersatu dalam menghadapi semua masalah ini. Setelah kejadian itu, beberapa hari pun berlalu. Singkat cerita, King Hauran dan yang lainnya sampai di wilayah klan War Demon. Suara binatang buas terdengar di sekitaran sini. King Hauran lalu berteriak, "Ini King Hauran, aku datang untuk berkunjung. Bukalah pintu pelindung itu," ucap dari King Hauran. Tidak lama beberapa sosok terbang keluar dan mendekat ke arah King Hauran. Feng Hun bertanya kepada King Hauran, "Ada apa kaisar iblis datang larut malam seperti ini?" tanya dari Feng Hun. King Hauran lalu berkata, "Aku ingin meminta maaf atas apa yang telah terjadi beberapa hari ini. Apakah aku boleh masuk dan menceritakannya?" ucap dari King Hauran. Feng Hun terdiam sejenak. King Hauran kembali berkata, "Jika tidak diperbolehkan, aku akan segera pergi dari sini," ucap dari King Hauran. Feng Hun lalu berkata, "Tunggu, baiklah kalau begitu. Ayo kita masuk," ucap dari Feng Hun. Feng Hun pun memimpin King Hauran dan yang lainnya masuk menuju aula. Mereka pun duduk di kursi aula itu. King Hauran lalu berkata, "Para tetua, aku minta maaf dengan apa yang telah terjadi belakangan ini. Aku juga baru mengetahui berita tentang itu.
Begitu aku mengetahui berita itu, aku segera datang ke sini, ucap dari King Hauran. Konteks masalah ini adalah kesalahpahaman King Mu'er. Feng Zhou lalu berkata, King Hauran memang benar-benar layak menjadi kaisar iblis. Kamu memang benar-benar bijaksana. Aku dengan tulus menerima permintaan maaf darimu. Tetapi masalah ini terkait dengan kehormatanku. Dan aku akan kesulitan untuk menjelaskannya kepada orang-orangku, ucap dari Feng Zhou. Ini adalah kesalahan Blood Demonku. Aku akan menebusnya, ucap dari King Hauran. King Hauran lalu melambaikan tangannya. Beberapa item muncul mengapung di udara saat ini. King Hauran kembali berkata, ini adalah keterampilan bertarung dasar kelas dunia, Marrowing in Swordmanship. Dan ini adalah Tis Green Ghost Chain Hammer. Bahannya sangatlah luar biasa, yaitu dari campuran The Inquity, Stun, dan Bloom Hang Quan. Selain itu, aku juga akan memberikan tambang Venus darah. Saudara Feng harus menerimanya, ucap dari King Hauran. Feng Zhou lalu berkata, karena Kaisar Iblis bersikeras saat ini, dengan senang hati aku akan menerimanya, ucap dari Feng Zhou. Keempat tetua yang lainnya pun lalu mengangguk. Suasana tegang pun seketika menghilang. Penghalang yang melindungi klan War Demon pun dihilangkan. Klan War Demon pun segera menyelenggarakan pesta untuk menyambut klan Blood Demon Family ini. Feng Zhou lalu berkata kepada King Hauran, ada yang ingin kutanyakan. Nona King bukanlah seseorang alkemis, tetapi kenapa dia sangat membutuhkan resep itu? Tanya dari Feng Zhou. King Hauran lalu berkata, ini karena saudaraku Xiaoyan. Saudaraku sudah sangat membantu klan Blood Demonku ini. Mungkin King Mu'er juga terlibat cinta monyet bersamanya. Jadi aku harap kalian bisa memakluminya. Tidak hanya itu, saudaraku Xiaoyan itu membantu King Mu'er saat di pelelangan. Saudaraku membantu adikku yang terkena jebakan orang lain pada saat itu, ucap dari King Hauran. Feng Hun lalu berkata, saudaramu Xiaoyan, kenapa namanya sedikit familiar ya? Mungkinkah saudaramu itu adalah Xiaoyan yang memperoleh peninggalan Kaisar Iblis tua dan sekarang menjadi sekutu dari Sangmen yang memonopoli pasar obat? Tanya dari Feng Hun. King Hauran lalu tertawa dan berkata, ya kamu memang benar, itu adalah orangnya, ucap dari King Hauran. King Mu'er lalu berkata, si pembohong kecil ini dipromosikan ke Samsung Fighting Emperor hanya dalam waktu 3 tahun, ucap dari King Mu'er. Orang-orang War Demon pun terkejut mendengar itu. Ketua War Demon lalu berkata, saudara Xiaoyan memang sangat hebat. Tetapi sehebat apapun kamu tetap ada batasannya. Ucap dari ketua War Demon itu. Feng Hun lalu berkata, sudah berapa banyak obat yang kamu murnikan saat ini? Tanya dari Feng Hun. Xiaoyan lalu berkata, baru sedikit, soalnya aku baru saja naik ke alkemis bintang 4, ucap dari Xiaoyan. King Mu'er lalu berkata, si pembohong ini suka merendahkan diri. Mudah baginya untuk naik ke bintang 5, tetapi dia tidak melakukan itu, ucap dari King Mu'er. Mendengar kata-kata Mu'er itu, semua orang dari War Demon terkejut. Feng Hun lalu berkata, kemampuan saudara Xiaoyan berarti sudah tidak diragukan lagi. Berarti yang dia butuhkan sekarang adalah bahan obat. Itu sebabnya kenapa dia sangat membutuhkan The Fruit of Life itu. Begitukah? Tanya dari Feng Hun. King Mu'er lalu mengangguk. Feng Hun lalu berkata lagi, jika saudara Xiaoyan dapat memenuhi permintaan kami, dengan senang hati aku akan memberikan The Fruit of Life lagi kepadanya, ucap dari Feng Hun. Feng Hun lalu menjelaskan apa yang terjadi. Sebenarnya klan War Demon mencari The Fruit of Life dan 6 resep adalah untuk menyembuhkan leluhur mereka. Tetapi tidak ada seorang alkemis tingkat 6 di dalam klan War Demon ini. Bahkan jika ada alkemis tingkat 6 yang bersedia membantunya, dia pasti akan meminta bayaran yang sangat mahal. Melihat kemampuan Xiaoyan dan potensinya, menembus bintang 6 bukanlah hal yang sulit baginya. Jadi klan War Demon memutuskan untuk membantu Xiaoyan agar dia bisa menembus alkemis bintang 6.
Lalu bagaimanakah keseruan ceritanya? Dan nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Wardiman sekarang membiayai Xiaoyan nih kayaknya untuk dia bisa menembus alkemis tingkat 6. Dan nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua bukannya bang pas penasaran bang nanggung banget bang dipotong. Emang alur ini bro kebanyakan tuh yang nanggung kalau gua potong. Gue nungguin skrip lagi ini besok uploadnya besok, ntar besok nanggung lagi gitu bro ya. Jadi gimana tuh ya, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini, dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisar ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan untuk nge-like aja murah kok, like doang. Yang nonton sampai puluhan ribu, yang nge-like nggak nyampe 1000, kan aneh bro. Oke, terima kasih semuanya dan assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.